Tapi pengalaman yang paling menyenangkan bagi saya selama proses bermusik di sini ya, bermain musik entah itu berkesenian, entah itu berapa ya, sing paling enak itu dulu bulan Sukat pada itu kan masuk sudah mulai usum orkestra, katakanlah seperti orkestra Jakarta, Philharmonic dan sebagainya, ada Mas Adi MS, ada Erwin Gutawa, ada siapa itu saya ikut kabeh itu. Jadi sekali ke Jakarta Jebret itu ngangkatin 4 orkes. Dan itu yang saya rasakan sepanjang itu. Jadi pemain biola itu sing iso main biola banyak. Tetapi yang bisa dinikmati bahwa dia itu adalah pemain biola itu yang sangat sedikit. Padangnya cuma 1 jam tok. Jadi bar nek kono penak banget nek poso ning kono. Poso bar malam buka. Langsung dhewe penak banget wi. Oke, kembali lagi di Ngompiang, ngobrol bareng Reca. Oke. Kali ini adalah episode kedua. Dan ini episode pertama yang kita mengundang seseorang. Perdana. Itu karena kemarin kan kita cuma berdua pengenalan dulu nih, saya dan Mas Subur. Sekarang ada saya Danang dan juga kembali lagi ke ada teman saya Subur Bebas Hama. Subur Bebas Hama. Yang kali ini kita mengundang Bapak Ari Bloto. Bapak negara kita ya. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Lama nggak ketemu ya Pak? Iya. Situ sebut di mana Pak? Di rumah. Oh, iya. Rumah saya di sini. Ada saya di rumah terus tapi ya agak sibuk. Kenapa ya? Ibu mau udah. Kemarin saya sibuk ngelepo itu loh Pak gitu. Oh itu ya? Iya. Apa ya Sibuk ngelepo. Lepo si dewe ayam baru lepo. Sugeng Sonten Bapak Ari. Sugeng Sonten. Ini sore kok? Sore. Sore. Oh, di setel sore aja berarti ya ini? Iya, di setel sore. Sore aja, bagus. Ayo kok kan ngombe. Ditani ya. Teman-teman yang ada di belakang kamera dititeni kok partnerku mengko kan ngombe. Beneran. Ayo silakan. Iki pokoknya kuntine nek ra ono pitakonan aku ra arep jawab. Jadi kuwi. Tadi udah briefing sama Subur, wah ini katanya serius banget ternyata ya ora. Ternyata ya ora. Lek guru mang pas kesel-keselan serius iki kok. Oke, yang semua orang tahu dan kebanyakan orang tahu Bapak Ari Blotong ini adalah seorang bisa disebut maestro ya Pak ya, maestro musisi ya, mungkin. Terserah lah mereka mau mengatakan apa lah. Yang ikut Kiai Kanjeng ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih mengikuti itu, masih aktif. Jauh sebelum Kiai Kanjeng nih. Bapak asalnya dari mana? Oh, wah nggak desa Mas. Asalnya dari Seragen, dari Pedusunan Seragen itu ya. Nah, kok bisa sampai ke Jogja? Ya karena tuntutan ilmu dan manfaat. Untung ke Jogja. Lah ya, kalau di Seragen itu ilmunya ada, manfaatnya belum ada. Lah yang orang mencari ilmu itu kan harus ada manfaatnya. Makanya saya lari ke Jogja. Di gua orang lari ya. Oh, di gua ceritanya. Di Jogja sudah mulai dari tahun berapa, Pak? Saya di Jogja mulai semenjak di bangku sekolah menengah atas. Jadi tahun 1988. Nah, kowe umur piro kowe? Baru lahir. Wah, kecenangan. Mas Subur gak lahir, aku udah kepikiran. Iya. Udah kepikiran. Iya. Tahun 1988 itu di salah satu sekolah perguruan tinggi yang notabene sekarang itu basicnya musik Jogja. Oh, sudah di musik ya. SMA-nya. Sudah musik ya. Sekolah SMA Jebret itu langsung dipeleki musik sing aku ora paham. Nah, angel to kuwi. Sebelumnya memang sudah di musik belum, Mas? Belum sama sekali. Gitar kan jrang-jreng gitar bolong. Tapi belum ada sudah ke Jogja itu udah ada minat untuk sekolah di sini menekuni musik ataukah kejeblos terus ini Pak? Ya itu dijebloskan kakak saya. Kebetulan kakak saya kan guru musik juga pada kakak saya itu. Berarti emang keturunannya ya, udah ada saya darah musiknya. Guru musik ada, di kesenian ada, karawitan ada, di pedalangan ada, seni rupa juga ada. Jadi kakak saya komplit nih, bapakku tetap petani. Oh. Ya. Oh, berarti dari keluarga seni ya, Pak ya? Tahun ya keluarga seni. Jadi bukan keluarga seni.
nggak tahu, tapi bapak itu petani, tapi dia bisa melahirkan Anak-anak anak-anaknya seni. menjadi seni lah, kuwi. Sing Keren. angel kan kuwi. Iya. Hmm. Keren. Ya Mas Subur, Pak. Seniningan. Seniningan. Oh, iki lho rambutnya padha kan. Nek saiki wis seniwan. Seniwan. Ya, lanjut lho, gak tenan to, ping pindho, situ ya, ping Gitu, pindho. pindho. Ping wiwitan wis ping pindho. Ah, habis SMA nih, SMA suka ada musik. Kuliah nggak, Pak? Kuliah. Di musik juga berarti? Kuliah ya di musik, melanjutkan di S1-nya di musik. Ya. Kiai Kanjeng? Masuk di Kiai Kanjeng? Masuk di Kiai Kanjeng itu saya kuliah semester berapa ya? Semester saya yang ini. Saya kuliah tahun 92. Iya. Ya kan karena SMA sekolah menengah atas itu 4 tahun. Pada waktu itu 4 Iya, tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Tak kira nunggak, Pak. Kejuruan. Kejuruan 4 tahun. Oh, kejuruan Pak. Kejuruan pada waktu itu 4 tahun. Nah, 92 masuk di salah satu perguruan tinggi seni yang terkenal di Indonesia. Ini saiki ya mbuh terkenal apa ora nih sing cetha iki terkenal kampusnya ning wong-wonge ya ora terkenal kaya aku iki gitu loh maksudnya. Oh, ya enggak. Tapi kan dibalik nama besar gitu loh. Ya, betul. Ya, tetap kita harus bernawangan kepada salah satu perguruan tinggi itu yang alhamdulillah sampai sekarang bisa untuk sebagai pegangan. Oh, gitu. Iya. Tahun kalau di Kiai kan Dustin ya. Batuk-batuk iki. Diudutin sik berarti. Iya. Oh, nggih, Pak. Wah, itu. Oh, oleh udut iki. Boleh, Ah, Pak, Pak, boleh, boleh. Diudutin sik. Oh, jadi- Kiai Kanjeng. Itu berarti prosesnya sudah pembentukan Mm-mm. atau jenengan masuk sudah ada Kiai Kanjeng itu? Ya sebenarnya kan dari sebuah embrio toh, idealnya Kiai Kanjeng itu kan embrio, termasuk embrio kedua ya. Setelah ada salah satu bengkel teater atau bengkel kesenian yang ada di Yogyakarta pada Oke. itu memang besar ya. Dan itu saya sebenarnya ikut keduanya, cuman setelah- Generasi kedua Nah, saya generasi kedua di Kiai Kanjeng. Kanjeng. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya generasi pertama itu oleh bapak-bapak yang sudah senior-senior itu. Nggih. Saya termasuk junior pada waktu itu, generasi kedua, angkatan kedua. Tahun 96. Aktifnya 96, tapi memang saya prosesnya 95-96 itu sudah berproses di Kiai Kanjeng, cuman menetapnya 96. Berarti kurang lebih udah 26 tahun. Ya, 25 tahun ya. Iya. 25 tahun. Itu diajak atau Bapak sebelumnya udah Belum. Ya diajak. diajak ya? Diajak. Pada waktu itu saat aku itu mereka bikin sebuah event di Jakarta, di Indosiar pada waktu itu, orkestra besar lah, ya sebuah orkestra itu. Kemudian ingin melibatkan ensemble. Ensemble itu melibatkan saya dan teman-teman saya. Kemudian saya dan teman-teman untuk bergabung itu ada sekitar 8 orang pemain biola, ada pemain cello, dan sebagainya. Dan pada saat itu memang blank banget itu kayak Kanjeng itu apa, musik apa juga nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Oh, ternyata musiknya musik teater, ada musik puisi, ada musik sajak, syair, kemudian lagu dan sebagainya. Itu mereka membuat lagu, aku yang menulis notasi balok. Istilahnya sekarang itu transkrip. Transkrip. Betul karo meneh kok kaya Mason. Sebelum jauh ke itu apa itu Kiai Kanjeng nih ya. Kalau Pak Ari berarti kan dari 1988 sudah di Jogja ya. Terus kalau lebih tepatnya menetap di sini, di alamat sini. Di alamat sini itu saya tahun 2005. Sebelum gempa berarti. Sebelum gempa. Begitu saya menempati di tempat ini, di tempat rumah yang sekarang saya tempatin itu 1 tahun gempa. Alhamdulillah, aman, alhamdulillah. Padahal Bantul lumayan parah ya Iya, waktu itu. parah. Ya, dan ini sebelah tetangga selisih 4 rumah di sini hancur semua. Iya. Sudah rata dengan tanah. Dan alhamdulillah rumah kita aman. Itu. 2005 berarti sudah 17. Hampir 17 tahun. Iya. 17 tahun. Tapi pengalaman yang paling menyenangkan
bagi saya selama proses bermusik di sini ya, bermain musik entah itu berkesenian, entah itu berapa ya, sing paling enak dulu itu ngamen. Oh, Bapak pernah ngamen? Pak? Weh lah. Ngamen di pinggir jalan. Loh iya, ngamen di pinggir jalan di kos. Tahun berapa Pak itu? Itu saya masih SMA. Oh, berarti awal-awal di Jogja. Iya, awal-awal di Jogja tahun 90-an itu saya udah ngamen. Karena lah di Sangu, Bos. Sangu. Ya kita pada waktu itu real ya, kita apa yang harus kita butuhkan dan kita harus menghasilkan. Yang penting orang colong jupuk. Nah, kuwi. Yang penting bapak saya itu pesan wis kowe pokoke ning kono yang penting iso ngopo wae, yang penting ojo nyolong, ojo jupuk. Wis. Kuwi sampai sekarang itu saya pegang. Nek iso ngenehi. Nah, realistis ya Pak? realistis ya. Walaupun saya itu sebagai pengamen, saya kan memberikan. Iya. Perkara dia itu memberikan kepada saya itu kan urusan lain. Perkara radine ya liyane, kan ngono. Iya. Itu pengalaman. Ngamen. Kesuksesan pasti ada perjuangan. Itu. Ada prosesnya. Kemudian di Malioboro itu ngamen sekitar ya 2 tahunan lah. Di alun-alun pertama waktu itu. Uniknya lagi yaitu. Jadi ngamen di kan kalau saya sekolah di SMM di sekolah musik itu kan alat komplit. Iya. Nah, ya, di situ ada gitar, ada kontrabas dan nah itu. Jadi jam 12 malam itu saya bawa kontrabas yang ini kontrabas. Oh ini. Ini tak otong-otong unggah ke pager jebret nggo ngamen kok bengi. Tapi ngambilnya sudah malam. Enggak kesenangan. Orang Itu tidak mencuri, itu pinjam ya? Pinjam. Wong besok dikembalikan lagi. Besok dikembalikan lagi. Iya. Diotong-otong tekan alun-alun dung. Pada waktu itu musiknya kan musik Iwan Fals. Berarti nggak jalan dong Pak? Hah? Nggak jalan dong? Jalan apa maksudnya? Maksudnya ngamen jalan apa itu loh. stay Ya, itu setelah saya ngamen di pinggir-pinggir di kos-kos mbak-mbak kuliah-kuliah itu. Itu kan kalau siang, kalau sore, jadi sambil jalan. Oh. Jadi sambil jalan kita berangkat jam 3 sore, jam 4 sore itu jalan, jreng. Kan lewatnya Bugisan. Bugisan gitu. Ya, Bugisan. Kemudian ke Suryawijayan. Masuk. Suryawijaya. Itu kan banyak kos-kosan itu. Ah. Nah, lewat kemudian Taman Sari. Taman Sari. Alun-alun wis nggo kontrabas itu. Gotong-gotong itu. Nek dibandingkan pengamen zaman sekarang wis ora ana. Sekarang ini tinggal enak ning perapatan jreng-jreng ngatung nek dulu ora ono, enggak ada di perapatan enggak ada. Iya. Dan memang bagusnya dulu itu seperti itu. Personilnya ada berapa Pak? Personil ngamennya ada berapa? Ada 4 orang. Itu satu sekolah? Satu sekolah. Ada yang gitar satu, aku main biola. Jadi dengan sekolah di sini dari sangu sendiri. Ya. Dari ngamen itu Kos-kosan pada waktu itu 1 bulan masih 12.000. Tapi kalau ngamen dapatnya berapa itu Pak? Ngamen dapatnya berapa itu? Ya lumayan, 30.000, 60.000. Itu udah lumayan. Terus kan dengan sekarang ini wis 60.000 rokok itu baru harganya baru Rp750. satu bungkus. Satu bungkus. oh berarti iki ngamen 2 hari iso bayar kos ya Pak? Ngamen 2 hari Iso bayar kos, iso mendem. Berarti nek pernah ngalamin juga Loh, gitu? Lek Sampai sekarang? itu kalau sekarang nek zaman dulu itu kalau orang kenal yang namanya itu mendem, saya pikir nggak bisa menjadi mungkin orang iso eksistensi sampai sekarang. Lu lihat aja teman-temanku yang lain. Kalau dulu orang nakal, wes mesti saiki ya wes ming di rumah saja. Itu pasti sudah dipastikan seperti itu karena saya sudah punya rumus. Rumusnya nyekel lesan gitu loh maksudnya. Iya. Nek zaman saiki sebutannya meletre. Meletre, wah, meletre. Jadi makanya sekarang nggak ada istilahnya gabut itu nggak ada. Nek dulu nggak ada gabut itu. Dulu nggak ada. Begitu gabut ya ngopo neng di gitu sudah. Langsung. Ya seperti kita ini daripada rebut ngomnya. Nah itu tak lanjutkan. Begitu sampai di alun-alun, jreng. Wah lagunya Iwan Fals. Wes toh, begitu nyedak, bul sing tak amen iki guruku. Wah, jatuh aku. Aduh. Berarti alatnya konangan, Pak? Ya konangan. Tapi ternyata guru saya itu kan temen, ya ora temen yang cedak karo aku. Oh, atau malah orang ngamen
gitare kon nyelehke, alate kon nyelehke dijak madang nang alun-alun. Ya wis, ora sida ngamen ning madang ngancani ngobrol pacaran pada waktu itu. Wis iki dienggo obat nyamuk ceritane dulu. Bangane sengeni ya. Itu posisinya Pak Ari sendiri atau sama 4 orang? 4 orang itu. Nah, jadi kita 4 orang itu jadi bat nyamuk. Wah, tinggu bemper. Harap ngomong seru-seru ngobrol di enak. enak. Nah, tapi ya teman-teman yang 4 orang ini masih komunikasi dong, Pak? nah, sekarang sampai sekarang ya sudah tidak berkomunikasi karena wis mbuh playune ning ndi ya wis ora ngerti. Apakah kalau pas masuk kuliah udah pisah sendiri? Sudah, mereka nggak kuliah rata-rata. Oh. Mereka nggak pada. Yang kuliah hanya satu. Ya ada 1 orang. Oh gitu. Lulus kuliah tahun berapa, Pak? Saya kuliah itu lulus tahun 2001. Kuliah masih ngamen? Oh enggak, saya sudah naik tingkat. Saya grade-nya tahun 92 itu saya sudah tidak ngamen di pinggir-pinggir jalan. Oh. Saya ngamennya udah di Jakarta dulu. Iya. Sudah di Jakarta pada itu kan masuk sudah mulai usum orkestra. Katakanlah seperti orkestra Jakarta, Philharmonic dan sebagainya. Sudah di Jakarta pada itu kan sudah mulai usum orkestra. Katakanlah seperti orkestra Jakarta, Philharmonic dan sebagainya, ada Mas Adi MS, ada Erwin Gutawa, ada siapa itu saya ikut kabeh itu. Jadi sekali ke Jakarta Jebret itu ngangkatin 4 orkes. Oh. Jadi nek carane wong Jawa Timur itu main orkes iki orkes dangdut, nek carane wong Jogja itu orkes iki orkestra. Jadi wis ono biola, ono macam-macam lah, standar internasional. Tapi memang bisa disebut itu alat musik klasik ya, Pak, gitu. Ya, musik klasik, musik barat, musik klasik lah, ya. Karena lagu-lagunya ya lagu-lagu lawas, lagu-lagu tahun. Padahal pada saat itu juga lagunya sudah lama. Tapi sekarang lagu-lagu yang dibawakan itu masih tetap dibawakan terus. Itu kan ampuh itu. 92, berarti belum masuk ke Kiai Kanjeng itu ya? Belum. Jauh sebelum Kiai Kanjeng saya udah main 96. orkestra dulu ya. Iya, 95 96. 96. Saya udah ngamen di sana. Ngamennya tapi ya di hotel-hotel gitu udah enak. Kono tompo mateng, lunga Bali tompo mateng enak, wis ora rekoso. Jelas hasilnya. Hasilnya jelas. Loh, hasilnya jauh lebih besar daripada sekarang. Dulu. Iya. Dulu waktu orkes itu saya pertama kali ikut orkes, nyuwun sewu ya, ibaratnya itu tidak membuka aib atau tidak membuka rupiah atau membuka. Kalau nilainya itu nilai rupiahnya itu nilai rupiah loh. Iya. Sama dulu sama sekarang. Duluan banyak dulu. Kalau satu main dulu itu 1.200.000. Iya. Satu kali main. Ya, itu satu grup orkes. Kalau sekarang? Loh, kalau sekarang kan harusnya harusnya kan dapatnya 10 juta. Iya. Iya. Kalau sekarang main orkes itu harusnya 10 juta. Makanya saya kalau suruh main orkes nek ora entuk 10 juta atau nggak mau main aku. Gitu. Jual mahal band gitu loh. Ibaratnya ya bener sih. Iya. 1.200.000 biaya kos pun masih Biaya 12.000. kos masih segitu. Masih murah. Rokok nilai rupiahnya masih tinggi. Iya, rokok paling mahal itu baru satu paling mahal itu 1.200, 1.000 berapa itu? Waktu itu. Bayar semono. Iya. Jadi untuk bayaran orkes iso dienggo urip 2 sasi. Widih. Padahal pada waktu itu saya main itu 1 bulan itu sekitar 10 kali 5 kali. Bayangin. Juk kuwi duitku saiki ning ndi lah ngono pertanyaanmu mesti kuwi. Iya. Lah iya. Lah, saya dadi opo kan? Lah. Kalau tidak begitu kita tidak di sini. Lah kuwi nek tak lumpukke kan mestine kan ya wis oke banget to kuwi. Nggih. Ya toh. Ha ning aku kan ra nglumpukke blas. Iya. Itu perbandingannya sekarang jumlah rupiah sekarang katakanlah sekarang main di band-bandan apa dimain di reguleran dan sebagainya bayar piro? Iya. Bukan nyepeleke iki, ora iki kenyataan, kasus nyataan. Mungkin apakah karena dulu belum banyak musisi? Salah Apakah satunya itu. Oh, gitu. Salah satunya dulu grup musik atau grup orkestra itu mencari musisi. Kalau sekarang musisi mencari juragan.
Ayo, makanya nek setelan saya masa sampai sekarang saya enggak. Saya masih saya ya juragan, saya ya musisi. Nah kan ngono, harus gitu. Nek orang ngono jatuh. Iya. Paham. Kalau Kalau dulu memang ini ya, kualitas itu memang diprioritaskan ya. Diprioritaskan, ya dulu. Kan ya itu imbas dengan harganya kan. Iya, iya. Sekarang kan ya contoh dunia sekarang ini kan perbedaannya kan ketok banget. Ya ibaratnya kan saya mengalami ibaratnya 3 generasi lah, 3 generasi perkembangan musik lah. Generasi pertama itu waktu musik masih zaman balada Iwan Fals, Sawung Jabu dan kawan-kawan, Chrisye. Kemudian kedua itu Sheila on Seven, Jikustik dan kawan-kawan, Peter Pan, Leto. Nah ini sekarang kan generasi ketiga nih, koplo, dangdut dan sebagainya. Jadi aku ngalami kabeh ini dan saya mengikuti semua. Makanya sampai sekarang saya ngopeni dangdut terus kita. Bukan ngopeni ning menemani. Ya, lebih baik gitu. Bukan menemani sih Pak, memfasilitasi. Mengayomi. Memfasilitasi. Ya. Terima kasih Bapak Ari. Untung Bapak ke Jogja nggak di Sragen. Sama-sama. Wah itu, nek sing Sragen saya sudah di petani tenan. Ya. Makanya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ari, ilmunya ada, tapi untuk manfaatnya nggak ada. Terbukti di Jogja, Pak. Iya. Karena orang setiap orang beranjak mau apapun itu harus bukan apa hasilnya, tetapi dicari dulu apa sih manfaatnya dulu. Begitu ada bermanfaat, pasti orang akan memberi, pasti itu. Wes, wong apalagi kita membuat apa manfaatnya ora ono manfaate. Ya saiki ora ono manfaate, tapi sesuk ada manfaatnya seperti itu. Dan memang orang Jawa itu berpikir bahwa saiki iki rekoso sesuk kan sesuk ya nggak ngerti juga, nggak tahu juga. Nah, tergantung kita istiqomahnya kita itu tingkatnya seberapa. Nah itu tingkat istiqomah yang diukur oleh apa yang akan masuk ke diri kita. Saya pikir gitu. Kalau yang pernah Pak Ari bilang ke saya gini Mas, nggak semuanya tentang uang. Ketika kamu bekerja, nggak semuanya tentang uang. Baru kemarin ya Bapak bilangin saya di rumah, terus dolanan yang saya juga menerapkan anak-anak. Dari aku sudah cari bisa kunci C. Kan mulai dari situ, kunci C. Saya ngajari kan bukan semata-mata itu teknis toh. tapi kenapa kok iki dijenengke C? Karena C adalah kunci yang natural. Apapun bisa, sambil merem pun bisa. Gitu loh. Orang sama cati renge, ora kena irenge ya. Langsung bisa. Jadi bukan hanya teknis, tetap ada iki ngene pasti. Makanya saya bilang ke Danang, semua lagu yang ada di Indonesia, apalagi sekarang, wong nggawe lagu itu tidak lepas dari kunci ini. Memang beberapa kunci, 5 kunci ya Pak? 5 kunci. 5 kunci so nyanyi kayak kabel lagu. Dan itu pun bukan berarti kalau saya sebagai seorang yang mempelajari tentang musik ya. Jadi nek musik sekarang ini dianggap itu aku musik kok miskin gitu loh. Nah, musik orang wong tok sing miskin ya toh. Musik itu bisa dikatakan itu miskin. Karena apa? Karena di situ karena saya menerapkan bahwa dalam musik itu semacam orang hidup. Bahwa orang hidup itu tak ada irama, ada melodi, ada harmoni yang berkaitan dengan orang luar atau ke dalam atau keluar dan sebagainya. Itu makanya saya bilang musik kok miskin ada. Iki ono lagi musik kok jare Pak Ari wah musiknya kere. Oh bukan berarti musik iki ora, tapi musiknya miskin. Nah, karena apa? Karena dalam lagu itu hanya beranjak 4 akord saja. Kalau dulu saya mempelajari ada tentang modulasi, ada kemudian kalau pindah nada itu harus melangkah, jangan melompat kan seperti itu. Itu diajari. Jadi progress chord-nya ini iso melangkah, ojo melompat. Katakan jujuk ya. Sekarang jujuk. Nguncrang saka C mayor langsung bass, langsung ya itu. Cara teknis mungkin karena gampang nih ya Pak ya. Ya, gampang. Ya sebenarnya memang ya karena kita kalau saya
mempelajari musik sekarang yang dipelajari kalau anak-anak sekarang kan naluri, bukan sebuah perjalanan atau progresi, tapi naluri. Oh, naluri itu ya pedus itu naluri. Nalurinya nalurinya seekor kambing, itu dia naluri. Malam tidur, bangun pagi langsung Jujuk. suket golek apa bar kuwi ngembek dan sebagainya, dolanan apa tidur meneh setiap hari ngono terus. Aku nalurinya sekarang itu kita seolah-olah punya naluri semacam itu yang sudah menjadi kebiasaan mereka setiap kesehari-hariannya. Jadi naluri itu terbentuk dengan tersendirinya karena kebiasaan. Nah. Lalu ada apa meneh? Kiai Kanjeng. Ini ada pertanyaan masuk. Oh, Ini pertanyaan apa? Pak Ari Kok kowe mbak ngomong Pak barang Ari sempat iki? menjadi arrangernya band yang sudah terkenal dari Putra Ya, pimpinan. arranger ya sudah pernah sih. Arranger juga sudah pernah. Konduktor juga sudah pernah. Termasuk apa ya, arranger maksudnya musik ya? Iya. Musik band. Iya pernah. Beberapa. Operatori recording juga pernah. Arranger juga Leto. Nah itu. Iya termasuk Leto itu saya juga ngaransemen, tapi pas waktu dipentaskan di sebuah orkestra pada waktu itu konser 8 konser apa. Pas live ya. Ya pas live untuk live, dan saya mengaransemen untuk full orkestra, dan juga otomatis juga mengaransemen beberapa lagu dari Kiai Kanjeng juga termasuk itu. Kalau yang di Jakarta itu ya lagunya dulu itu pernah ngaransemen lagunya Pak Idris Sardi juga pernah. Berarti kalau dulu yang disodorkan itu partitur ya Pak ya? Partitur, tulis tangan itu. Masa ikut C, D, E. Iya, partitur. Jadi nulis satu persatu instrumen kan ada string itu dikelompok menjadi berapa kelompok, string 2, ada viola, ada cello, itu ditulis sendiri-sendiri. Wih, Dan itu. Kop C. Ya musik miskin tadi. Iya. Larinya ke musik miskin tadi. Loh iya. Karena kan memang berpengaruh sih ketika kita itu memang benar-benar mendalami, dan maksudnya itu nak sekedar mendengarkan ya pasti seharusnya sebelum setelah C itu ada progress chord yang harus melangkah kemana, saya kan dijujuk. Nah karena dijujuk itulah harmonisasi hilang ya Pak ya. Iya benar. Seperti itu. Wong Yaki ya mudah udah kata tua. Adik saya yang pernah di SMM maksudnya kan seperti itu, jadinya yuk sedikit paham lah. Ya minimal kalau untuk saya pribadi secara musikal untuk berbagai macam pengalaman dalam bentuk apapun saya sudah mengalami semua. Mungkin bisa Anda pertanyakan musik apa sing sampean mungkin aku ra ono kuwi ada enggak, itu mungkin, dan saya jawab dengan jujur. Katakanlah musik sing nganggo teklek wis tau porong, musik nganggo bathok wis tau porong, bisa ditanyakan. Jadi saya tidak akan mengungkapkan sesuatu yang tidak akan ditanyakan lah, kan nggak cetak tapi kuncine iki cetok. Iya. Nah, Aku sih tidak salah hilang. Nah, Alat musik paling susah dimainkan untuk Pak Ari itu apa? piano bukan dalam artian piano dalam artian main chord ya, tapi piano dalam artian main piano sebenarnya piano dan gitar klasik ya, piano klasik dan gitar klasik itu yang paling susah dimainkan. Oh, Itu. jadi piano tidak mengiringi tapi bernyanyi dengan piano. Iya. Oh. Kalau untuk yang paling susah, tetapi yang paling susah untuk dinikmati adalah biola. Karena orang bermain biola banyak, pemain biola banyak, dan yang mempelajari biola banyak, tetapi untuk bisa dinikmati sebagai suara biola itu sedikit. Nah, Maksudnya Pak? begini. nah ini saya karena saya pemain biola ya, Ya. gini, jadi orang mempelajari biola dari nol itu sangat mudah dan sangat cepat.
bisa dikatakan kamu Pak Subur, Mas Subur itu tak ajari biola 2 minggu bisa main biola, yakin aku, tak tanggung, ya tak bisa main biola, mbah lagune apa bisa main. Untuk baca biola notasi balok hanya butuh waktu 3 minggu, 1 bulan sampai 1 bulan, Pak jamin bisa. Untuk menyanyikan ekspresi tingkatnya Advent itu butuh sekitar 5 tahun. Advent. Jadi Advent itu main iso dinikmati, tetapi maksudnya belum sampai rasa. Belum. Itu baru teknik. Nah, teknis, secara teknis. Secara teknik bermain biola itu 5 tahun. Advent itu butuh waktu 5 tahun lagi. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Kemudian setelah Advent, setelah mahir, setelah itu baru ekspresi dan sebagainya. Sehingga bisa dinikmati. Bahwa itu biola bisa menyayat, bisa sedih, bisa ngomong, bisa menunjukkan itu sebuah ekspresi. Nah, itu setelah 10 tahun itu lulus. Dan itu yang saya rasakan sepanjang itu. Jadi pemain biola itu sing iso main biola banyak. Tetapi yang bisa dinikmati bahwa dia itu adalah pemain biola itu yang sangat sedikit. Berarti kalau orang main memang pakai ekspresi sing kayak mimik mukanya juga itu juga istilahnya pengantar ya? Iya, pengantar, iya. Itu karena dia akan mewakili suara yang keluar. Ya bukan berarti saya itu untuk merendahkan atau memudahkan untuk yang orang yang main tiup, untuk orang yang main apa, piano dan sebagainya. Tetapi yang paling susah memang piano. Tetapi yang paling susah untuk dinikmati, untuk dimainkan, itu biola. Kedua itu. Kalau Pak Ari sendiri biola memang dari sekolah mana? Ya, dari SMA saya sampai sekarang. Awalnya Itu jurusan berarti ya, Pak? Jurusan itu dijuruskan, ragilem itu juruskan itu. Berarti memang dijuruskan Iya, biola gitu. yaitu kejeglong itu tadi. Karena Bukan pilihan gitu. bukan pilihan. Berarti sebelumnya nggak ada Nggak minat ada. biola. Pilihanku gitar kok pada waktu itu. Pilihannya gitar milih biola. Pilihanku gitar, lagunya pop, bukan lagunya Panca Pondaak. Wah, tahu alas banget aku. Tahu. Nggak ngerti. Aku rasanya pernah jadi Lagunya Panca Pondaak dan yang nyanyi Dian Piscesa, ya toh? Nggak jadi ngerti. Iya. Ya ora lulus setok. Tetap ndak masuk wes, terus kemudian di ujian wes gampang ini aja. Udah. Padahal saya ora ngerti biola itu seperti apa, nggak ngerti. Biola iki kaya ngopo, biola alto kaya ngopo, ora paham blas yang alat musik gesek ora ngerti. Nah, sekarang gini, Mak. Maaf, tak potong. Kalau kita kan anak-anak muda kan taunya alat musik ya sebenarnya main gitar, piano, biola dan sebagainya itu kan. Nah, saya itu pernah di suatu tempat. Karena ini katanya tolong jangan disebarkan. Oke. Itu saya pernah sendok itu bisa menjadi alat musik juga. Ya bisa. Bisa istilahnya itu neng musik itu secara dene nak bahasanya musik itu bisa menambah harmonisasinya kan gitu kan. Nah, kalau Pak Ari sendiri selama berkarir di musik ini pernah nggak menggunakan alat-alat yang menurut kita nggak lazim tapi itu bisa istilahnya itu bisa menambah atau memperhias musik itu? Ya pernah. Yaitu dalam waktu saya masih kuliah itu namanya ada ilmu musik komposisi. Jadi musik komposisi itu kita diajarkan untuk menjadi seorang komposer. Komposer itu yang mengkompos sesuatu alat musik yang baik itu musik secara umum dan tidak umum. Yang saya pergunakan pada waktu itu bisa batok, kemudian gendeng kereweng itu. Karena beda ukuran udah beda bunyi. Beda ukuran dari itu. Kemudian gelas diisi air. Kemudian pada waktu itu kan masih usum radio FM, SW dan sebagainya. Nah, saya cuman nggak ngomposisi, cuman saya ikut menjadi salah satu player nyetel radio. Itu ya buat musik juga. Pada waktu itu Pak Slamet Abdul Syukur almarhum. Ya, itu namanya komposisi. Ya, karena kan kita kalau orang yang nggak tahu itu kita sebagai pendengar
suara ini itu apa? Digoleki ning voice di keyboard itu enggak ketemu. Nggak ketemu, Tapi kan iya. kita itu pakai sendok. Sendok bisa. Dan itu memang tekniknya itu memang ya nek didelok secara kasat mata itu enak Mas Danang. Tapi ketika kita mencoba realnya itu masih susah. Tapi dimainkan yang luwih ahli ya senior, mungkin juga senior juga. Itu memang kayak suasananya itu kayak sendok bernada banget. Mungkin itu sudah mempelajari sendok 30 tahun, Mas. Ketoke Advance. ora ketoke ndak iki mangane pendak dino nggo sendok dadi apal ke sendok. Dadi teksturnya sih. Oh, iki do Oh. iki. Oh. Berarti ngerti. Jarang kita Berarti ngerti nek kuwi sendok iki terbuat dari plate iki kadar besine piro, aluminium piro. Siapa? Itu. Selama 30 tahun dia mempelajari sendok kuwi. Kan Tapi ya keren banget loh gitu. Iya, yang jarang dijumpai oleh musisi-musisi sekarang saat ini ya yang saya katakan ya. Karena kan itu meng-create sesuatu, bukan nek ada gitaran kan wis ono nyiptake gitar ada kerek mempelajari. Nek itu kan meng-create toh. Kalau sekarang kan yang tidak kita temui kan hal seperti itu ya Pak? Iya. Ya karena wis ora payu lah. Saiki ora payu. Pak mau tanya nih Pak, kalau zaman sekarang tuh kita masih bisa nggak sih meng-create sebuah genre? Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Asal resikonya angger gelem bahwa kuwi musikmu ora payu. Tetapi iya, Tetap konsisten. itu makanya saya yang saya tak pegang sekarang adalah saya itu orang konsisten. Itu yang tak pegang. Konsisten saya apa? Saya setiap hari itu megang biola terus loh. Mbah kuwi talap, mbah kuwi minta resi, mbah kuwi minta ting ting dong dong wis konsisten. Pasti pegang. Walaupun kira payu ra payu luweh konsisten. Jadi kembali ke musik yang kira-kira bikin genre baru itu, ya makanya selalu karena anak-anak sekarang untuk bereksplorasi secara musik itu memang kurang nek carane dhisik kurang gizi. Iya. Ya. Nah, itu memang harus menambah gizi tambahan, nutrisi. Mungkin nutrisi itu dengan katakanlah eksplorasi kalau di waktu saya masih belajar bukan dari kampus ya di luar baik di kampus ataupun di luar kampus itu ada yang namanya eksplorasi bunyi itu bisa mengambil dari sumber daya alam yang ada katakanlah air di situ ada media ember ada media apa dan sebagainya itu bisa dieksplorasi dijadikan sebuah musik. Kalau sekarang kan musik sudah ada tersedia di dalam dunia digital. Iya. Nah, itu yang kalian harus harus dieksplorasi. Bisa menggunakan mic kalau mic ditudungi pakai embed terus ditutup iki efeknya piye, nek ditutup nganggo panci efeknya piye, terus ditutup pakai apa, nadane bagaimana, terus kalian bisa dihubungke dengan nek tak gabungke karo musik ska atau musik keroncong atau musik masuk ora. Ya nek dipikir ora masuk. Tetapi kalau kita bisa kompos dengan bagus, pasti akan masuk. Oh iya, Karena makanya susah menirukan. yang penting kan makanya ibaratnya sampai sekarang karena dangdut itu semacam dangdut koplo dan sebagainya itu sampai sekarang bisa eksis itu karena dia konsisten. Luweh atau anggap musik dangdut paling rendah ora urusan. Arab dangdut itu kelas bawah ora urusan. Karena apa? Dangdut kan selamanya ini tetap gini terus. Iya. Era dekade dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Dangdut hanya gini terus. ya. Gini terus. Tapi kalau saya lihat sekarang sih nganu sih Pak, naik kelas. Nah, sekarang naik kelas. Kalau dulu maaf nih, orang penikmat dangdut kan mungkin cuma orang-orang pinggiran. Iya, orang-orang karena sing orang-orang penikmat lagu, iya. Radio. Ya karena orang pinggiran pada waktu sekarang wis padha anu lah, ibaratnya wis padha. Tapi sekarang acara TV dangdut. Ya wis. Iya, penikmat dangdut lamasan kowe ketok ya wis do almarhum nyun sewu ta. Iya. Tapi sekarang yo acara TV dangdut apa-apa sponsor kabeh. Ya karena mereka nanti konten. Tapi nganu lho, ning daerah Indonesia Om enggak tak sebutkan ya. Itu masih anu lho Pak itu. Cah enom lho itu. Itu malah dia itu masih pendengar setia lagu-lagu lama. Iya. Dangdut lama, Mas. Aku gumun mosok lho iki ora ngerti. Yo ngerti Mas, cuma mau masuk ke hati itu susah. Ngono ki. Contoh paling simpel gitu tahun 2012 ya aku
SMA kuwi cah-cah SMA ki isin Mas ngrungokke dangdut. Iya. Nyanyi dangdut ki isin. Ya. Tapi saiki sing iso sing elong bareng-bareng ya dangdut. Iya. Acara pensi-pensi kabeh dangdut Ya saiki. karena itu konsistennya kan tetap terjaga terus. Nah, sekarang lagi menemui titik yang bagus nih. Iya. Itu. Makanya di mana musik itu tidak ada konsistensi secara berkala, secara terus-menerus, itu akan hancur. Itu pasti. Kecuali musik klasik ya. Kalau musik klasik sudah itu peninggalan dan sampai sekarang tetap belum ada orang yang ibaratnya mengungguli musik klasik, belum ada. Apalagi kayak musik karawitan, musik Jawa dan sebagainya itu tetap belum ada lah. Sampai sekarang belum ada. Itu karena di luar ada penikmatnya tetap. Iya, itu di luar musik yang industri lah. Iya. Iya, kalau musik industri mau nggak mau harus konsisten. Iya. Bukan nak gamelan kan biyen kan ada. Iya. Selalu ada penikmatnya. Ya memang resikonya orang konsisten itu memang tidak populer. Iya. Itu resikonya. Tetapi orang tahu bahwa wong ini ibaratnya wong Jawa ini dititik. Dititeni. Oke lho, aku iya sapa ya sing kira-kira oh ya kae. Itu karena kita tahu bahwa dia adalah konsisten, dia tidak lari kemana-mana, istiqomah mau. Contohnya kalau yang sudah ini itu almarhum Didi Kempot. Didi Kempot. Iya, itu Kan konsisten. prosesnya sama eksisnya yang ngapunten lebih lama prosesnya. Lebih lama prosesnya. Beliau juga ngamen juga ya, Pak. Ini juga Nek beliau berarti masuknya ke campur sari ya, Pak itu? Ya dulu campur sari, dulu tetap campur sari. Termasuk almarhum Pak Mantos juga itu kan juga termasuk dia juga, kita juga maestro juga. maestro. Tapi kan ya itu karena konsistensinya siapa yang nggak kenal dengan Mantos? Lho lah yo nek ra ono Mantos enggak ada ora ono Mantos, ora ono Didi Kempot, ora ono musik saiki. Iya. Yang sekarang yang lagi munggah saiki itu enggak ada. Bener nih Pak. Mungkin terus dimik loh, Pak. Jadi hip hop dangdut, hip hop ska dangdut. Jadi dimik kayak gitu tuh. Pop dangdut, Ya. pop Iya. tapi dini kendang, Ya sebenarnya tidak masalah untuk submission. iya untuk sebenarnya untuk dikomben lagu Jawa mau dikomben lagu apa dan sebagainya. Nah, saya tidak masalah, saya sendiri tidak risih dan tidak amat. Cuman yang saya risihkan adalah mental daripada anak-anak sekarang. Yang tak khawatirkan itu adalah jadi apakah musik yang sekarang itu naik itu menambah mental seseorang atau menambah martabat seseorang, ataukah justru mengurangi mental ataupun martabat? Itu yang saya pertanyakan. Aku nek seneng lagu iki mentalku iki semakin kuat atau semakin pede, utawa martabatku semakin rendah. Rendah di mata siapa ya nggak tahu. Ya di mata dirimu kamu sendiri, diri kita sendiri. Kan saya bisa menilai diri kita sendiri. Kan gitu. Nah itu yang saya khawatirkan di situ. Apakah dia memikirkan antara mental dan martabat, dan kalau saya masih memikirkan tentang ilmu martabat lah. Kalau itu karena penting untuk pegangan orang hidup itu harus ada seperti itu. Karena jangan sampai itu melupakan sesuatu yang memang itu baik. Kalau saya kan apa ya tak lakoni, nek rapi tak tinggal kan gitu. Jangan sampai apa ora apik sing penting tak lakoni lah. Kuwi engko dadine engko mesti elek. Iya. Maksa nih, Pak. Heeh. Kecuali apik-apik tak lakoni sing penting ikhlas lah. Kuwi sing pentinge kuwi lho ana garis bawahnya sing penting ikhlas kuwi mau. Bahwa namanya ilmu ikhlas itu nek saya sudah mempelajari mbuh tak nganti tekan saiki mbuh kuwi dikatakan ikhlas karo kas ora ngerti lah aku ya ora iso nilai ya to. Ning sing penting tetep tak pegang, sing penting aku mbuh kuwi apik mbuh kuwi elek. Nulung wong mbuh kuwi apik mbuh elek mbuh bener ra bener. Kuwi sing penting kan ikhlas dhisik. Aku wong menarep menghadapi bulan puasa ini kan kudu diperdalam seni keikhlasannya lah. Ikhlasan iki nganggo seni lho, Bung. Iya. Lho iya. Keikhlasan kuwi kudu nganggo seni, ana senine, kudu ana trike. Ngomongin soal konsisten, Pak. Iki rada serius, Pak, Oh, pertanyaan. serius. Aku yang jawab serius aku. Iki serius, Pak. Aku mau serius Iki serius banget, Pak. Iya. Bapak konsisten gondrong dari tahun berapa? Singan. Maafkan saya Joko. Maksudnya punya rambut gondrong itu dari berapa? Loh, itu
Itu konsisten dari tahun 92 konsisten. setelah ospek loh yo. Setelah ospek itu digundul-ndul entek. Soalnya apa aku SMA gondrong. Setelah ospek itu saya gondrong sampai sekarang. SMA udah gondrong. SMA harus gondrong. Keseni. Ono operasi guru men tak delekke dulu kak usum kliwir ya lho. Oh iya. Nah, kliwire delik kene nggo topi. Nera gulone rasa dibenekke. Nah, ning kene pada begitu duka biuk tekan kene, tekan bokong. Tapi belum pernah ketangkep sama bapak wis guru. ketemu mesti wis ketangkep ya dawake meneh. Gurune kok gunting kok gurune. Jadi setelah ospek sampai sekarang belum pernah potong pendek gitu. Belum pernah. Konsistensi karena apa itu yang membentuk Bapak Ari Blotong tuh kok ciri khasnya di situ. Ya itu kan karena konsistensi akan membentuk sebuah karakter. Kita jadi ini kanca-kancaku nak gondrongi gue namanya gondrong. Yo, nek sekarang yo, nek saya bukan berarti saya kok kebetulan gondrong orang. Neng gondrong itu simbol orang konsisten dan orang ibaratnya istiqomah. Kenapa? Lah saiki coba nek gondrong kowe ra keramas rong dino pisan rasane kaya ngopo iki, bayangno kuwi. Aku iso tak bayangke. Kamu Mas bisa Chandra gondrong. kowe iso bayangke nek kowe iki kowe gondrong rong dino pisan ora keramas. Apa meneh radus kaya kowe ya Ndra ya. Kowe rasakno ya to. Bayu. Ayo. Mas Chandra kon gondrong wae, Mbak. Kuwi dadine Simbol konsistensi loh itu. kan mikirnya ngene, rong dino pisan kudu keramas. Iki ora urusan malam Jumat karo iki pokoke ora urusan kuwi nek ngene iki. Iya. Bagi rong dino pisan mesti rambut gembel wis genah kuwi. Nggih, Pak. Sampo kuwi kudu konsisten aku. Dari dulu saya pakai sampo merek salah satu merek kudune dikek sponsor ya apa ya. Nah, iya. Ini nek tak sebutke mesti nyponsori gitu. 1.000, Pak. Saya tebak Pak, mesti hidup seorang anak laki-laki itu. Apa kuwi? Lifebuoy. Kita berhenti sejenak menadan sih. Kembali ke Kiai Kanjeng. Wah, iki apa iki? Kiai Kanjeng. Bapak kan dulu pernah sedikit cerita ke saya tuh pernah tur di luar negeri juga ya Pak? Ya, pernah. Itu juga sama Kiai Kanjeng. Sama kayak Kanjeng. Nah itu kok bisa sampai berbulan-bulan tuh gimana Pak? Maksudnya turnya tuh di tempat yang sama, wilayah yang sama, atau pindah-pindah hotel, atau Ya, kalau jadi reguleran kayak kan? Jangan sekarang kan dikontak di suatu daerah di ya, reguleran. di kayak contoh di Mesir ya, itu hampir sebulan kita. Bulan di sana. Bulan. Tiap hari ya. Beda-beda juga. Ya beda-beda juga, tiap kota, tiap provinsi. Kalau di sana itu provinsi ya. Berarti kayak band-band itu ya, habis main pindah hotel. Pindah hotel. Tapi kita tetap di KBRI pada waktu itu ke mana? Di Mesir di kota provinsi A. Kemudian satu hari lagi pindah provinsi dan itu perjalanannya memang jauh sekitar 60-80 km gitu. Oh sini Semarang gitu. Iya, sini Semarang, kan pusatnya di Mesir. Oh jadi kalau KBRI tetap yang mendengarkan yang datang tuh juga orang-orang Indonesia ya? Ya, rata-rata orang Indonesia. Tapi pas di Mesir itu yang ngundang memang orang sana. Yang memang ada pas waktu kita di Mesir diundang oleh duta besar kita yang ada di sana, tapi kemudian ada salah satu provinsi yang mengundang khusus kita, itu juga ada. Jadi pas mendadak juga mereka mengundang kita di Mesir. Kemudian kalau di Italia, Jerman, Belanda itu kan satu wilayah, satu perjalanan itu. Di Italia berapa hari, di Italia 5 hari, kemudian di Jerman 1 minggu, kemudian di Belanda lama sendiri paling di Belanda itu. Kalau Bahasa lagunya yang dibawakan Ya lagu-lagu kita lagu Jawa. Di sana rumah sama wong Jawa ki ning endi-endi lek. kan KBRI tadi dulu Oh lho. ngomong Indonesia sih. Lah. Oke. Enggak gitu. Kowe ngomong Jawa ning Belanda kuwi paham wong kowe. ya. Kalau Iya. yang Mesir itu tadi loh, kan ada warga sana yang Oh, nek Mesir iki kuncine meng Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kuwi tok wis kowe mau tak gabrus ngono tok wis kono wis. aman. Heeh, sallallahu alaihi Muhammad langsung dirangkul kowe. Indonesia? Iya, Indonesia. Silakan, mari. Ngono. Ini wong betapa di luar sana itu betapa orang sayang kepada rakyat Indonesia.
tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sementara kita sendiri di negara Indonesia sendiri kita diremehkan kan. Iya. Iya, tapi kita di sana enggak, kita disupport. Indonesia, yes Indonesia. Di sana sebagai Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Di Belanda, apalagi di Jerman. Itu. Karena yang kita dengar setiap hari kan berita di Indonesia kan memang berita-berita yang buruk. Loh, nek dipikir saya arep golek berita sing apik iki luwih akeh daripada sing elek. Iya. Tapi yang di-up-kan mesti Iya, karena prinsipnya berita adalah bad news is good news. Kan apa? Bener kan? Nggih, Iya. bener. Nah, kan gitu. Semuanya pasti menyenangkan ya, Pak. Tapi Iya. yang paling megayi ini, Pak. Kembali ke Tur. tur lagi ya, terus Tur. apa lagi? Maksudnya tur yang paling angel dijalani, apakah cuacanya adem banget, apakah si paling angel dijalani? Wah, yang Inggris. Wis tau kuwi. Inggris dan Finlandia. Finlandia. Finlandia itu daerah kutub. Jadi di Finlandia itu matahari ini ini jelari tok. Tapi Ketok. padang, Pak, kayak awan. Ya gelapnya cuma setengah jam. Oh. Jadi padangnya cuma 1 jam tok. Jadi bar nek kono penak banget nek poso ning kono. Poso bar mau buka. Langsung itu penak banget wi. Untung ra pas poso ya. Nek pas poso ono penak banget wi ning. Kan dari matahari terbit sampai matahari. Iya, matahari mateng lah. Sana bar terbit ning tenggelam. Itu tok. Jadi hanya 1 jam. Penak banget. PP sandangan kok terang-terang dino iki. Loh, tapi di sana kan udaranya kering. Jadi udaranya kering. Jadi orang ono bakteri, orang ono apa karena udaranya suhunya paling kan -5, -7 gitu kan udaranya. Jadi adem banget, Pak. Wah, adem banget, lambe pecah-pecah nanti ya. Sangu lipstiknya tetep ngangkat tok. Finland sama Inggris, Pak. Inggris itu juga pas dingin. Nah, ini kan paling adem kan ngono sobo nang. Tahu lho aku ning gone kuwi lahirnya Highlander ya ta. Wah. Wah, itu di Aberdeen. Wah, Ini pengendi ya itu. Wih, memang wah kayak ndelok ning Inggris itu kayak ndelok film Harry Potter. Kastil-kastil gitu. Wah ya kastil-kastil. Nek neng Mesir kuwi kayak ndelok ya kayak buka Al-Qur'an. Kayak kita buka kitab Al-Qur'an itu kayak di sini ada Bukit Tursina, Iya. ada kemudian patung Samiri, kemudian di Makom Ibrahim, kemudian di itu karena sejarah di Mesir berdekatan dengan yang namanya ada yang di kitab Al-Qur'an itu sangat ya blono kan gitu loh. Jadi ya nggak mungkin tidak percaya. Buktinya tuh ada. Buktinya ada sampai ke yang di bukit di mana itu ada Bukit Tursina itu kan di mana itu tempat perjanjian Nabi Musa dengan Tuhan Papa itu lah ya. Yang itu muncul agama itu itulah. Kalau paling lama, Pak? Paling lama itu di mana ya? Paling lama aku ketoknya kemarin tuh nang Belanda apa ya? Belanda itu paling lama tuh. Ya rata-rata di sana tuh 15 hari loh. 15 hari. Maroko juga Berarti 15 hari. Mesir tadi lumayan lama karena Lama. sebulan ya di sana. Gua 20 hari, hampir sebulan itu perjalanan bulan. Maroko. Beberapa titik di sana gitu ya. Yang paling cepat yang Malaysia yuk main Bali. Oh, Cerak dewi. Cerak dewe ya, cepat dewe. soalnya alokasi ini transportasi ini perjalanannya kayak nang kene Jakarta wae ya, Pak. Itu aduh kene Jakarta ta Suwe kene Jakarta Suwe nih, kene Jakarta. Tidak lo transit barang. Ya. Banyak lah. Selain di berarti kayak Kanjeng ini utama ya, Pak ya, utama Ya, profesi iya, Pak ya iya. sekarang. Ibaratnya orang wong urip iki memang harus ada sesuatu yang sifatnya itu utama atau mangan kuwi kudu ana segomu sing ngopo lah kuwi lho sing penting kuwi. Kuwi nek segomu nang dangdut terus ya kuwi aja golek liyane, mau aja golek sego nang liyane. Kuwi yang nang misale segomu niki nang kene, wis kuwi segomu. Perkara wong liyane tak anggap kuwi tiwul, kuwi tewol, kuwi apa macem. Cemilan lah. Ngono kuwi. Liyane sambele. Ngono kuwi. Harus ada yang utama. Karena itu yang membuat awet kita awet. Kan alhamdulillah ibaratnya sampai sekarang kan saya mengikuti di GKI Kanjeng itu kan juga
lebih dari 25 tahun itu kan ibaratnya grup band wae iso kuat 10 tahun itu sampuh toh nah sekarang. Iya. 10 tahun loh. Pendo saja baru mau 10 tahun gitu. Oh iya. Nah, kita sudah 25 tahun lebih. 25 tahun Dan lebih. kegiatan sebelum pandemi itu bahkan setiap bulan itu sudah ada terus. Nah terus ketika pandemi kayak gini, pripun niku Pak? Ya kan? Kiai Kanjeng. Ya kan pertanyaanmu sama seperti yang seniman-seniman apa wong pelaku seni pemusik itu dong ngopo nek pandemi ra. Iya. Entah? Iya. Ngelepo. Ada yang lepo, ada yang dodolan. Apalagi ning awal-awal pandemi kae ya toh. Awal ana sing dodolan ndok, dodolan Kondok, yo. ana sing dodolan efek gitar. Iya banyak sekali. Ada. Itu biola. PK Biola termasuk saya juga termasuk produsen juga ya toh. Sekarang masih? Masih. Oh, untuk teman-teman musisi awalnya sing lho nyekel biola itu butuh pickup silahkan. Dan termasuk pickup biola saya termasuk ibaratnya termasuk anu loh, awet. Itu dari tahun 2016 sampai sekarang itu masih tetap aja orang masih pakai. Karena garansi apa? Lifetime aku. Bus ngeri. Wah, seneng toh. Rino. Itu sudah go internasional juga. Yo nek go internasional yo ora. Belum, cuman handmade karena handmade kan. Oh, ini. Tapi kualitasnya bisa di. Nah, kualitasnya bisa diadu lah. Berarti Bapak punya toko juga ya? Punya toko online. Iya. Toko online-nya apa, Pak? Loh, zaman saiki apa to nek ra duwe toko online ki mesti Enggak. duwe. Minimal ya Era akun digital ya beli, harus. ada. Iya. Apa toko apa? Toko online-nya apa? Ya jangan. Kok jangan aja seperti mana? Nah, nak sedar tuku? Ya engko jangan. Lagi Arab diri desain ya Pak ya. Iya, Oh, nanti. iya. Nanti kalian akan tahu oh ini produk dari Pak Ari and Gang kan gitu lah. Sebenarnya Sudah kita kemas ya. sudah dijual dari dulu tapi mau di recycle. Mau mau di di-recycle. rebranding. Oh, di rebranding. ya. Benar sekali. Ya itu Mas. kelemahan kita itu kan memang semua produk-produk itu kalau bisa di rebranding. Iya. Iya. Apapun lah, itu walaupun produk terkecil itu kalau di rebranding, Kita akan vlog. Kayak saya dengan nih, Pak, ini saya bagus. rebranding nih. Rebranding nih. Upgrade. Mien tengok nang mburi kursi drum. Nek kowe tak redesign bagus loh. Tapi aku request siji, Pak. Aku Ya request siji. kenteng ngarepan, kenteng magic. Request siji, diputihke sithik. Ah. Nah, ini color. Selain berarti tetap online shop juga jalan tipis-tipis ya, Pak. Tipis-tipis. Nah, terus walaupun kayak tidak Kanjeng, terus Bapak itu juga ngajar juga ya? ngajar ya. Kalau ngajar itu- ngajar itu hanya sekedarnya saja karena bukan utama juga di sana. Karena hanya sebagai ibaratnya pembantu lah. Oh gitu. Pembantu. Dosen. Ya dosen Dosen tapi tamu berarti. dosen tamu bisa dianggap tamu, bisa dosen luar biasa nih ora luar biasa ya ngono. Biasa-biasa ya dosen biasa ya ora biasa ya toh? Nah dosen biasa kan ada sebuah kebiasaan, ini ora biasa kan lho. Bener sekali itu. Lha iya kan ya kan ora iso mungkin apik. Tapi kabarnya itu Bapak juga pernah mau diangkat menjadi dosen ya? Iya pernah. 3 kali loh bos. 3 kali. 3 kali aku. Bukan menolak karena kondisi, Iya. karena pilihan. Makanya orang hidup itu harus ada pilihan. Pada waktu itu tahun 2000, saya ingat itu tahun 2004, 2005 Pak ya. 2005. Setelah SMM itu pun sekolah menengah musik itu saya sudah ditawarin menjadi guru di Erasmus Medan pada waktu Itu sebelum kuliah berarti? Sebelum kuliah itu udah ditawarin, aku nggak mau karena jauh dari Yogyakarta. Iya. Itu nggak mau. Setelah lulus kuliah kan saya lanjut lagi S loro, elek-elek koyo aku S loro lho, Bang. Berarti titelnya Bapak itu apa sekarang? MSN loh. MSN. Magister. Iya. Ya kuwi kalian harus bangga. MSN itu tidak hanya khusus untuk para dosen dan mahasiswa, untuk para dosen-dosen dan para pengajar. Kayak orang seperti saya itu MSN juga bangga. Maksudnya bangga tidak karena bangga ini apa? Bangganya ora iso dienggo apa-apa. Karena bangganya tidak bisa karena dengan bekal MSN itu pun itu juga hanya sebagai
upgrader banyak sebagai upgrade pemikiran, upgrade ilmu dan sebagainya. Tapi kalau untuk manfaatnya saya pikir ya orang manfaatnya lah. Karena Menurut saya loh ya. Karena Bapak tidak menggunakan titel itu untuk mencari rezeki. Iya, gitu. betul. Karena apa? Pada waktu itu tahun 2004 saya di UNY itu juga pernah sebenarnya menjadi dosen juga. Ditawarin gitu. Orang saya ujian, nggak pakai ujian. Oh, orang dalam. Orang dalam. Orang dalam. Rasa nganggo ujian, tinggal tanda tangan, teko absen sudah. Tetapi di situ pilihannya. Pada saat saya harus datang menghadiri untuk ujian tatap muka dan wawancara, itu kita pas berangkat ke Australia. Kiai Kanjeng juga. Ya, Australia. Australia. Begitu neng Australia kan ora iso jawab aku. Mbah Nun bilang gini, "Tong, kowe abot kanca-kanca apa abot karirmu?" Wah. Kowe Iya, iya. pilihan yang sangat berat. Sementara nek aku berpikir aku abot karirku berarti aku meninggalkan temanku semuanya, Ya. Karir pribadi. karir pribadi. Sementara nek aku abot kanca-kanca, aku secara karir secara pribadi hilang. Harus ikhlas. Bukan berarti pupus, tak pupus ora pupus nak aku. Tidak pupus. Lanjut lagi, oke, berjalan beberapa hari. Itu. Tapi sesudah itu baru S2 kan saya. S2. Setelah S2 saya dipanggil oleh salah satu universitas di Semarang. Surat undangan datang. Ini Bapak Ari Sumarsono MSN. Titelku baru bangga wis zaman pada saat itu. Untuk undangan masuk ke sana, sudah ditawari di situ udah ada penawaran nanti menjadi seorang pengajar di sini, fasilitasnya perumahan dan sebagainya, dapat transportasi sekian usia hitungannya, rumahnya usia ono, tinggal nempatin dan sebagainya. Ini sangat gitu. Aku bilang, waduh, ini aku neng kono nanti aku komunitas kan, sementara kan aku mempunyai komunitas yang besar kan. Sementara bukan hanya komunitas yang besar itu saja, saya punya banyak komunitas-komunitas lain yang notabene itu adalah sangat membantu saya. Baik itu secara karir, secara pribadi, secara potensial untuk itu banyak sekali. Wah, ini aku berarti berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya juga nggak enak kuwi dilakoni. Tetapi saya memilih tidak. Saya memilih Tidak menerima tawaran. Tidak menerima tawaran. Ini yang kedua ya? Ini yang kedua. Terus yang terakhir? Yang terakhir ya ini ya di kampus dekat sini. Biasa gitu. Yang kedua berarti posisinya di mana, Pak? Posisinya di Jogja. Oh, tapi tetap memilih itu ya? Yang ketiga itu di salah satu universitas di Malang. Itu yang rekomendasi teman saya juga, dapat surat. Wes dari Mangkato. Posisinya sama setelah dari Semarang ya. Setelah Semarang, dari Mangkato iki. Wah, aku ra iso Bung, aku ngene-ngene, aku ra iso ra penak, aku masalahnya aku ngene kono. Nang kene ada fasilitas komplit. Disediakan apa-apa penak. Nek iso golek bojo anyarne. Wah. Ora. Brono kowe ya ta. Ora tekan kono. Sampai sekali gitu. Tapi waduh. Aku ra iso. Berat aku untuk menentukan hidup di sana. Berat juga. Akhirnya tetapi saya juga bukan berarti menolak untuk tidak memberikan peluang kepada orang lain. Aku rekomendasikan kepada orang lain. Saya menghubungi salah satu orang, teman saya juga, tak rekomendasi. Wih, aku gandeng aku nggak bisa berangkat, tak rekomendasikan ini orang ini, titik. Tak seleksi dewi. Tapi akhirnya masuk tuh temennya masuk. Memasukkan, menolak dan memasukkan seorang pegawai itu ya beberapa kali. Ijazahku disilih wong wae tak kene kok. Pernah itu, Pak? Ya pernah. Di universitas sana, jauh sana, di Kalimantan dan Gorontalo sana. Itu tuh apa, Pak? Tes? Lah kan setiap universitas itu kan akreditasi. Iya. Iya. Harus ada salah seorang dosen atau salah seorang yang harus
harus melampirkan ada sarjana enggak yang S2 kan gitu. Nah, itu punya saya dilampir, ya nggon aku nggonen ta apa-apa aku ora. Di sini juga, di Yogyakarta juga tak nggonen wes. Cuma untuk akreditasi itu. Iya. Saya juga nggak berharap, wah kok begitu sudah gol aku diangkat jadi dosen. Enggak, saya nggak berharap sama sekali kok. Termasuk di sini sekarang juga sudah jurusan itu sudah terbentuk. Kan harusnya kan aku dihubungi, Pak, ini sudah terima kasih kan ora. Wah itu. Ngono kuwi. Oh, seneng aku dan itu malah seneng aku. Kan ya itu namanya berarti kan ada manfaatnya. Iya. Walaupun saya tidak bisa menikmatinya kan yang penting kan manfaat sih penting kuwi. Iya, benar sekali. Ya ngomong-ngomong pilihan itu memang berat dan memang ketika kita mengambil Keputusan. Iya. Itu memang harus memperjuangkan sesuatu. Iya, Pak, harus ada salah satu yang dikorbankan. Itu pasti. Tapi jangan khawatir, setelah kamu memilih sesuatu yang satu pilihan ini sudah yakin, itu pasti akan berjalan dengan mulus dan Asal konsisten. asal konsisten itu tadi. Ojo sampai gelo, orang gerusulo, orang wis. Karena memang teman-teman di Kiai Kanjeng memang yang solid dari tahun berapa? Ya, alhamdulillah solid sampai sekarang ya. Kalau secara personal itu personilnya tetap ya, Pak? Tetap. Ada berapa Pak itu? Ada kalau totalnya ya ada 14. Kalau ditambah berarti 16. 16 ya. 16 tambah Mbak Nun dan Mbak Via dan juga satu paket itu ya 25 orang 25 orang. dengan kru-krunya dan sebagainya. Sama krunya itu. Karena anggap Monggo Mas Subur. no. Silakan hubungi kontak di bawah ini. Nah, untuk pesan-pesan mungkin untuk kita nih yang ada di sini, Iya. anak-anak muda nih Pak. Harapan. Saya, Mas Abi, Dika. Iya. Nggak termasuk Mas Subur, anak-anak muda. Itu Oh, muda. sorry Mas. Ya. Ya, kalau saya pikir tidak ada pesan-pesan yang khusus, hanya belajarlah dengan pengalaman orang yang dulu, tetapi bukan pengalaman dari orang yang berat. Baik, pengalaman itu tidak hanya pengalaman dari orang yang berhasil dan tidak berhasil. Iya. Justru orang yang tidak berhasil itu adalah sebuah pengalaman Iya, yang guru. Iya, belajarlah setiap langkah itu harus mengingat ke belakang. Ya toh? Iya. Belakang, oh dulu bapak saya memberi pesan semacam ini. Sekarang itu kan bisa berhadapan dengan teman, bisa dengan kemudian untuk hari esok itu harus kita harus dipertimbangkan, harus selalu diperhatikan. Biar apa? Biar kita untuk melangkah ora kejeglong-jeglong meneh kaya bapak-bapak dhisik. Iya. Nah, kan lho. Jadi yang penting itu, kedua adalah konsisten. Apapun pekerjaan Anda, apapun kegiatan Anda, apapun profesi Anda, kalau itu memang kamu konsisten, kalau kamu berkonsisten dan tekun, tambah siji ikhlas. Nah, yang penting ini ilmu yang paling berat bagi saya pribadi adalah ikhlas. Ilmu ikhlas. Ikhlas itu paling susah. Paling susah. Wong sak ampu-ampuwe, sak sekti-sektine, sak kiai-kiaine, gitu. Kuwi ikhlas itu paling angel. Wis, kuwi. Karena apa? Ketakutan saya secara pribadi adalah ketakutan dari ikhlas. Ketakutan kalau kita tidak ikhlas adalah satu dendam. Iya. Sengit. Mesti elek orang no. Iya, dampaknya mesti. Nah, dampaknya tidak ikhlas itu tidak mungkin kebaikan loh ya. Pasti itu. Ilmu pasti. Benar. Contohnya memaafkan seseorang itu di mulut memaafkan tapi di hati kan belum tentu. Iya, ikhlas. belum tentu, tidak bisa. Ora beda. Kowe wis suwat maghrib forum ki ora iso dititeni kuwi. Tur kuwi ya ora oleh ditakokke. Bukan berarti menghindar, tidak. Itu karena sesuatu yang harus ditanyakan itu harus memang benar-benar wangun tak takokke utawa empan papan Iya. dan sebagainya. Berarti apa? Empan papan. Mapake. Oh. Mapake awak kuwi kudu. Oh ya pasti kalau yang saya ambil pada ngobrol ngomongan ini pada sore ini adalah aja mandang hasil sih tapi
manfaat sih. Iya betul. Karena nggak semuanya tentang materi. Iya. Semuanya itu tentang materi. Karo pertanyaan sing Apa kuwi? Kayak Kanjeng mek manggung ono readers macam-macam nggak sih? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Kita tidak semacam-macam orang band atau orang-orang yang tidak. Kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang pengundang. Kemampuanmu sepiro, kekuatanmu sepiro, dan sebagainya. Itu jadi kita tidak bisa, orang bisa keharusan nggak ada. Kita nggak ada keharusan dari dulu. Setahu saya dari dulu sampai sekarang itu tidak ada keharusan sekian. Cuman kelayakan. Wangune yo mosok bis gedine semono sepene kita wong 15 wong 20 atau emang matur suwun nggih Mas ya ora mungkin. Ora mungkin. Kan gitu. Nah, ya ora mungkin. Soalnya kan kebanyakan saiki Pokari kudu 30. Wah, ora ndak pernah. Atus kudu banyak gua. Itu justru kita itu seperti itu tuh tahun 90-an. Mas Dana. Iya. Kalau 90-an kita harus memang itu ada doping, entah vitamin C, entah apa, entah itu kita redeskan. Padahal itu ada ya macam sing rasane kecut kae lah. Dan sebagainya itu masuk dalam satu reader, tapi setelah ono hotel harus kelas bintang piro, ini makan siang ini nanti ini enggak, kita enggak ada tuntutan semacam itu, kita enggak ada. Karena kita bukan artis ya. Iya, kita bukan artis. Kalau bukan artis yang notabene kita bukan seorang pelaku industri. Bukan industri. Kalau industri tapi jelas. tetap ada tuh Pak, orang-orang yang ngefans berat nih sama Kiai Kanjeng di mana-mana tuh orang ini ada gitu. Ada. Kemanapun asal itu masih di Indonesia diparani. Nah itu ada ya? Ada. Cian. Makanya kita tidak akan khawatir begitu kita di suatu tempat bertempat tinggal di suatu tempat, terus mereka pasti entah itu dari Purworejo, Semarang atau mana tetap satu titik menuju ke satu titik. Katakanlah kita ke Temanggung, ke salah satu Temanggung itu mesti yang Semarang, yang Purworejo, Klaten, apa itu mesti rombongan mereka. Dan kita sama sekali tidak mengundang apalagi menyebarkan undangan, tidak pernah. Karena apa? Mereka sudah punya koordinasi sendiri, masing-masing punya simpul. Jadi fanbase-nya itu juga termasuknya kuat ya? Kuat, ya. Nah, karena mereka mempunyai berbagai macam di setiap daerah itu ada simpul mana simpul itu. Dan mereka saling koordinasi simpul itu. Oh mungkin Temanggung ki ana siji wong sing gawene ngumpul ke pejabat. Iya. Para orang-orang yang mau nonton. Jadi pasti ngelompok. Katakanlah kalau kita kayak masa pandemi kemarin, kalau kita umumkan di medsos itu pasti udah ngelumpuk. Makanya kita diumumkan 17-an itu rutin tau kita setiap bulanan sampai sekarang. Masih. Cuman kita kan begitu 17-an kan kita padahal tapingnya tanggal 15. Orang datang ke sini ya nggak dapat apa-apa, dia dapatnya cuma jajan di kopi. Lokasinya di mana Pak 17-an? Di Kadipiro untuk selama pandemi itu kita. Oh di aku pernah di kopi sini tuh ya. Oh iya itu tetangganya itu. Tetangganya satu Daerah komplek. Situ, daerah situ ya. Daerah situ. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Mas Subur? Atau ada Bapak mau menyampaikan sesuatu gitu? Bapak aja mau menyampaikan sesuatu. Apa? Tentang apa? Nah, harapan Bapak tentang kita. Kan ini awal kan, Iya. baru. Kan tadi lebih universal tau ke ini, semua orang tau. Nah, ini channel apa sebenarnya? Ngomyang. Oh. Acaranya Iya. ngomyang. Ya untuk siapa saja yang nanti kita undang untuk di channel Ngomyang ini, silakan untuk mengemukakan pengalaman, untuk mengemukakan keberhasilan, entah itu kekurangan ataupun itu tip atau trik ataupun amplop. Itu silakan utarakan saja. Yang penting itu adalah bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mendengarkan atau orang-orang yang melihat. Yang penting kan kita berpikir manfaat. Manfaat. Keren sekali. Kalau diulik lebih lanjut sebenarnya itu belum selesai ya. Belum Ini selesai. separuh nih ini. Belum Tapi ada. karena durasi juga sudah lebih dari 1 jam, mungkin kita akan minta tolong lagi ke Pak Ari
lain waktu untuk episode Silakan kedua nanti. ya Pak ya. Ya, nanti bisa Dua, tiga, berpikir empat. tentang pengalaman-pengalaman yang sifatnya non materi atau sifatnya rada merdukun sithik ya ora apa-apa, tak ladeni kok kowe. Siapa? Iki rada Bulan puasa kayaknya asik Pak. rada klenik-klenik sithik ya ora apa-apa. Nek ilmu merdukun aku ya rada Katanya baru taruh apa ya berarti ya? Asik kayaknya, maksudnya itu daripada nak bahasanya cah saiki gabut. nah. Itu kan berkarya. Naruto kene wong isinan mau. Jadi menjelang sahur bae ya toh. Lah gitu maksud saya, terus nanti sahur bareng kan. Wah, Gitu. wah apa iya. Gitu. Mau enggak? Berarti iso golek sponsor nek sahur bareng atau? Iya, mulai sekarang nih yo, teman-teman Ah. UMKM pengusaha yang mau Dibantu join, silakan. silakan. Mempromosikan produknya di sini. Promosikan boleh. produksinya, Iya. jangan khawatir. Oh, tahu gitu tadi bahwa Oh, kita Pak. besok kita akan abul-abul berarti ya? Gimana itu? Yang dipromosikan itu diabul-abul ya toh? Ya. Ya diabul-abul. Oke. Itu mengen iku nemu apa? Oh. Nah, besok kalau sudah rilis dijelaskan Silakan. sama Pak Ari lagi. Ya launchingnya jangan lupa ya Pak ya. Ya. Besok launchingnya nek iso digawe live streaming. Manira. Pak Ari ini juga punya Pak Ari. ini apa, YouTube channel. Namanya adalah Lokal Musiklopedia. Musiklopedia Yang dikelola anak-anak. Ya. yang dikelola Yang dikelola anak-anak juga. Iya, tak- Kalau ingin melihat channel saya secara pribadi, silakan di channel Ari Blotong. Ari Blotong. Oh. Ya. Ketika ada di YouTube Ari Blotong itu muncul kabeh sak elek-eleke sak bosok-bosoke. Ya, Lokal nah, sak project apa Pak? apa? Lokal project apa Pak? Idealis ya Pak? Lokal project idealis di situ. Banyak karya-karyanya Pak Ari di situ di Ya. Lokal Musiklopedia. Lokal Silakan. Musiklopedia. Ya seperti yang disampaikan Pak Ari. Nek arep nguyak tenar itu karya yang di situ tidak tenar tapi konsistennya terus sama karyanya. Ya bisa membedakan lah maksudnya itu karakteristik musiknya. Aku masalahnya sok nonton bisa ngomong. Wah, pandemen kayak termasuk itu. Iya. Karena ini Mas, nek konsisten yo. Iki tahun iki aku gawe album iki seumpama. Wah, iki ora ono ora nyeblok ra istilahnya. Ya, kan aku ki konsisten ki sasi tahun ngarep bareng meneh. Tapi nek wong kuwi ngoyak, wah ora jeblok ya, wah sok gawe meneh ngono. Nah, mesti. iya. Iya, bedanya kalau kita nguyak konsistensi pasti dia akan meloncat. Dari Oke zaman tahun ini itu enggak. ya. Oke tahun ini enggak menghasilkan. Tahun Iya. ngarep dibareng meneh. Yang penting satu lagi, jangan lepas daripada eksistensi. Itu satu konsisten, kedua eksistensi. Begitu kita sudah konsisten, itu akan muncul eksistensi. Iya. Eksistensi itu tidak bisa dikejar, Iya. tetapi dia akan muncul berdasarkan konsistennya itu sendiri. Iya. Kalau nek carane wong Islam yo istiqomah ngono. Sejenenge wong istiqomah iki mesti akan menemukan sesuatu yang sifatnya barokah. Dan eksistensi tidak diukur demi up itu Loh, enggak. angel lho saiki ibarat zaman sekarang wong mikir barokah kuwi. Iya. Bagi kalian mesti unik. Barokah kuwi apa ora paham. Tapi saya sudah bisa merasakan bahwa yang namanya ilmu barokah, hidayah dan sebagainya itu saya pikir saya sudah merasakan. Apa meneh berkah, keberkahan sesuatu yang sifatnya keberkahan itu kan susah untuk didapat. Rumusnya ra ono. Rumusnya nggak ada. Itu yang penting konsisten, eksistensi, hasilnya adalah barokah. Begitu. Gimana lebih lanjutnya? Tidak ya barokah. Terus apa? Pak. Eksistensi. Bukan. Konsisten, Nah, konsisten, eksistensi, hasilnya barokah. Hasilnya barokah. Pembahasannya. Iya. Nah, lu itu seneng rencang-rencang kan ini rencang kan. Rencang-rencangku nek seumpama penasaran seneng makanya jangan Lupa diri subscribe, like, comment, and share ya. share. Channel Wah. ANMN karena channel ANMN itu akan prioritasnya adalah ngomel. Ngomel. Nah, besok pasti akan kita hadirkan lagi Pak Ari Bronto untuk part keduanya, part ketiga, part Kok bar ngomyang ngombe. Loh, iya ngomyang ngombe ngulu. Wah. Pak Ari juga punya warung kopi ya Pak ya? Warung kopi, silakan mampir kalau ada yang ke selatan di Bantul Jogja Selatan, Di Jalan Pasar Parangkris, Gabusan ya, Pak? silakan mampir di komplek Pasar Antik Seni Gabusan. Di situ ada Kopi Tirto. Kopi Kopi Tirto. Tirto. Silakan untuk menyepi di sana sambil menikmati aliran sungai
pengairan sawah irigasi. Siapa tahu ketemu sama Pak Ari. Wih, liyane ra ono, menggon aku tok sing ngono. Nah, Ngono, kudu bangga. aku tahu dong. Burung. Ah. Ngerti kok duwe warung kopi. Oh, dong, burung. Burung aku sih Ari burung. Kawan-kawan kita ke sana, syukur-syukur besok kita podcastnya di sana. Wow, mantap. Boleh kan, Pak? Boleh. Oke. Ciwi-ciwi sore-sore ya. Kita jadwalkan Rod dan Pak Manager dijadwalkan kapan kita Dan Pak kameramen, Pak editor. Pak editor, fasilitator. Di mana? Ning warung kopinya Pak Ari ya. Dalam waktu dekat harus kosong dari esok. Oh iya. Ngabuburit. 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 Ditemani demit-demit di sana. Oh, kayak banget ya demitnya. Duitnya wujud karo duitnya enggak Wah. wujud. Dan nanti isinan Pak. Wah, itu banyak pengalaman di dunia, pengalaman yang tidak terlihat loh. Spiritual itu banyak di sana itu. Ya, karena harus didalami. Ayo dibahas esok wae. Iya. Kita bahas di sana ya, Pak. Ya, Pak. Langsung wae. Oke, kita jadwalkan di bulan Ramadan ya. Tapi jangan lupa like dan Subscribe, Iya. comment and Share. share. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Ari. ya. Tadi Semoga pas sukses. ayo Pak podcast ngantuk ya tapi. Akhirnya nyaman kayaknya sama. Akhirnya ini gak seberapate lho padahal wis sakit ini gak seberapate lho. Semangat kita dukung. Tapi oleh iki Bapak negara. iki daging kabeh iki Mo sing kita Iya, ngomongin memang. daging kabeh. Iya, memang. Ya, ya. Kalau nggak terbentur waktu dan jarak, karena kan nanti ada tim kita yang kuliah lagi toh, itu bisa dilanjut. Tapi kan karena Yogi mau bagi waktu. Reguleran barang ono. Berarti sesuk sing balungannya sesuk ya. Iya, Wah. Pak. Balungan. Jangan balungan dulu. Dari soalnya mana ada. Oh. Karena asik banyak bener banyak dagingnya banyak ilmu. Saya bukan menjilat ya, tapi memang kita butuh selaku seniman muda itu, kalau saya pribadi butuh istilahnya itu nek wong Jawa itu apa ya? Yang ngarani itu. Napa Pak? Butuh pengalaman, butuh wejangan. Spirit, Nah, spirit dukungan. Dukungan. Ya, kalau saya yang sebagai orang yang termasuk kalangan 3 generasi ya, itu saya tetap bagaimanapun aku tetap mendukung apa yang kalian akan kerjakan. Terserah nanti apa yang kalian kerjakan, yang penting kalau seandainya itu pekerjaan ataupun arai ki ngiwa, ojo nesu nek tak elingke. siap. Nah kuwi. Itu memang harus Iya. dilingi kalau kita Iya. sekiranya nyiwo. kan Kira-kira kita- ngiwa. Iya. Tak elingke. Dan Iya. saya tidak segan-segan untuk ngilingke sesuatu yang tidak benar. Karena selama ini insya Allah yang saya kerjakan itu benar, wis yakin bener wis. Aku bukan berarti aku bangga enggak, karena saya meyakini seperti itu. Tidak meyakinkan kalian loh. Iya, iya, iya. Beda, saya meyakini diri saya rumangsaku wis bener. Nek sing ngarepe wong liya rungkapan bener kuwi ora ngerti. Iya. Yang penting kan kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa aku adalah mempunyai keyakinan, kalian mempunyai keyakinan, kalian punya keyakinan. Ning ojo sekali-kali meyakinkan orang lain karena Mbah Nun seperti itu. Iya. Biar istilahnya itu wong liya yakin diri dengan Iya, karena akan terjadi saling terpengaruh itu jangan sampai. Ya. Harus mandiri. Oke Mas Danang, gandeng mulai buka Mas Danang. Coba Mas Danang nutup. Gantian dong. Wah gitu, nak mau kok orang gantian. Apa ketunya aku terus yang buka kok. Yo, mano. Sekali lagi terima kasih Pak Ari dan terima kasih untuk renyang-renyang Sama-sama. Dan terima kasih untuk Ya. semua fasilitasnya Pak Ari. Oh, Iya. sama-sama. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sekali lagi teman-teman yang mau sharing dengan kita, silahkan usahanya kita promosikan. Oh, iya. Ya, simbiosis mutualisme. Ada yang nyponsori alhamdulillah boleh. Boleh banget. Masuk. Masuk. Bisa Oh, sponsor. dikirimkan ke rekening nek ono. Ya, untuk info-info ada di deskripsi ya, ada di deskripsi channel kita ANN. Berjumpa lagi di episode yang selanjutnya, masih di Ngomong ngobrol bareng rencang. Makasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tapi besok bener ya Pak.